Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa. Wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Hadirin Shaimin shaimat rahimakumullah. Lailatul Qadar adalah salah satu keistimewaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana ibadah pada malam itu lebih baik daripada ibadah 1000 bulan atau setara dengan 83 tahun 4 bulan. Umat-umat Nabi terdahulu bisa beribadah di dunia ini dalam jangka waktu yang lama karena Allah menjadikan usia mereka sangat panjang. Sedangkan umat Nabi Muhammad, meskipun usia mereka rata-rata hanyalah antara 60 hingga 70 tahun. A'maru ummati ma baina sittina ila sab'in wa aqalluhum man yajuzu dhalik. Umur umatku, kata Nabi, berkisar antara 60 hingga 70 tahun. Dan sangat jarang di antara mereka yang usianya lebih dari 70 tahun. Hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah. Akan tetapi hadirin, Allah menganugerahkan Lailatul Qadar, yang mana mendapatkan pahala ibadah 1000 bulan dalam satu kali Ramadan saja bisa jadi sudah melampaui umur-umur umat Nabi terdahulu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Melihat besarnya pahala beribadah tersebut, kiranya kita perlu mengetahui apa saja keutamaan malam Qadar itu. Yang pertama, Lailatul Qadar adalah malam diturunkannya Al-Quran. Sebagaimana kita tahu bahwa proses turunnya Al-Quran terjadi dalam 2 tahap. Tahap yang pertama, turunnya Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah atau langit dunia. Pada tahap ini, Al-Quran diturunkan semuanya dari awal hingga akhir secara lengkap. Hal itu terjadi pada malam Lailatul Qadar. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna anzalnahu fi lailatul qadr." Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar. Tahap yang kedua, turunnya Al-Quran dari Baitul Izzah, yang merupakan langit pertama dunia, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam tahap yang kedua ini, Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur dan menurut sebagian ulama terjadi pada malam 17 Ramadan. Yang kedua, Lailatul Qadar adalah malam yang penuh keberkahan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ad-Dukhan ayat 3, "Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah." Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran itu pada malam yang penuh berkah, yakni malam Lailatul Qadar. Yang ketiga, pada malam Lailatul Qadar, Allah memberitahukan kepada para malaikat mengenai apa yang terjadi di kalangan para hamba sampai datangnya Lailatul Qadar pada tahun berikutnya. Allah memberitahukan kepada mereka siapa saja yang lahir, mati, ditimpa musibah, sakit, sehat, dilapangkan rezekinya, disempitkan rezekinya dan lain sebagainya dalam kurun 1 tahun ke depan. Di dalam tafsir Al-Qurtubi dan lainnya menjelaskan bahwa itulah makna dari ayat "Fiha yufraqu kullu amrin hakim" di dalam surah Ad-Dukhan ayat 4. Yang maknanya pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh dengan hikmah. Keempat, amal soleh pada Lailatul Qadar lebih baik daripada amal soleh yang dilakukan selama 1000 bulan. Sebagaimana ditegaskan oleh Allah, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Yang kelima, para malaikat dari setiap langit turun memenuhi lapisan bumi mendoakan dan mengucapkan salam kepada setiap orang yang menghidupkan malam itu dengan berbagai ibadah. Sebagaimana firman Allah,
Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Pada malam itu turun para malaikat dan Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Hadirin yang dimuliakan Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dan Imam As-Suyuti yang maknanya, jika tiba Lailatul Qadar, malaikat Jibril turun dengan serombongan malaikat lalu mendoakan dan mengucapkan salam kepada setiap hamba yang berdiri atau duduk berzikir mengingat Allah. Mereka turun dari terbenamnya matahari hingga terbit fajar. Hadirin, lalu bagaimana cara kita meraih Lailatul Qadar ini? Yang pertama, hendaknya kita menghidupkan 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Carilah Lailatul Qadar pada malam-malam ganjil dari 10 malam terakhir Ramadan." Yang kedua, melaksanakan solat malam atau qiyamul lail, solat tahajud dan solat lainnya sangat dianjurkan pada malam ini. Yang ketiga, membaca Al-Quran dengan tadabbur. Perbanyaklah membaca dan memahami Al-Quran untuk mendapatkan keberkahannya. Yang keempat, memperbanyak zikir dan doa. Salah satu doa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau Maha Pengampun, mencintai ampunan, maka ampunilah aku. Yang kelima, memperbanyak istighfar dan taubat. Mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh. Yang keenam, bersedekah dengan ikhlas. Sedekah pada malam itu akan dilipat gandakan pahalanya. Yang ketujuh, iktikaf di masjid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa beriktikaf di 10 malam terakhir Ramadan untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Dan yang kedelapan, menjaga niat dan keikhlasan. Ibadah yang dilakukan harus dilandasi dengan niat yang ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu hadirin shaimin shaimat rahimakumullah, Lailatul Qadar adalah malam yang penuh kemuliaan yang sebaiknya tidak kita sia-siakan. Dengan meningkatkan ibadah di 10 malam terakhir Ramadan, kita memiliki peluang besar untuk mendapatkan keberkahan dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita mendapatkan Lailatul Qadar pada Ramadan tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.